Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku tumbuh di desa miskin. Pada masa itu sebagian besar jalan dalam kondisi yang sangat buruk. Sehingga kami butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke sekolah. Demi pendidikan kami bersekolah di sekolah asrama karena akan lebih nyaman bagi kami. Hari pertama ke sekolah, masing-masing dari kami diberikan satu set bantal dan selimut untuk dibawa ke asrama. Segera setelah kami sampai di asrama, kami bekerja sama untuk membersihkan kamar, menyeka debu di dinding dan menata ulang barang-barang kami. Jack adalah salah satu dari 3 teman sekamarku. Ia menemukan sebuah jendela besar di kamar, dan dengan gembira membukanya untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Ia menyuruh kami semua untuk datang dan memeriksanya. Jendela itu menghadap ke halaman belakang sekolah, dan hutan lebat dengan pinus yang sangat tinggi. Malam itu setelah kami menyelesaikan pertemuan kelas, kami dengan cepat kembali ke kamar kami. Aku dan 2 teman lainnya memutuskan untuk bermain poker malam itu. Sedangkan Leo sedang duduk di meja belajarnya. Dia adalah siswa paling rajin di kelompok kami. Jack tampak kesal karena kalah dalam permainan dariku. Jadi dia meminta Leo si kutu buku untuk bergabung dengan kami. Tetapi Leo langsung menolaknya dengan mengatakan bahwa ia sedang sibuk mengerjakan beberapa tugas sekolah dengan harapan mendapatkan beasiswa. Kami terus bermain tetapi berbicara dengan pelan karena tidak ingin mengganggunya. Kami terus bermain poker sampai tengah malam dan kemudian pergi ke tempat tidur kami. Sedangkan Leo masih duduk di meja belajarnya tepat di depan jendela karena terlalu jenuh dengan tugasnya. Jadi ia ingin melihat keluar untuk mendapatkan lebih banyak ide. Leo dengan lembut menarik tirai ke samping dan kami tidak tahu apa yang telah ia saksikan. Tetapi ia terkejut dan langsung membangunkan kami. Sontak kami turun dari tempat tidur dan menggosok mata kami, lalu berjalan ke dekat Leo untuk memeriksanya. Kami terkejut ketika melihat benda-benda muncul di depan mata kami. Mereka benar-benar di luar imajinasi. Ada bola api biru di luar hutan. Mereka menyala dan melayang di udara, tampak menyeramkan. Sambil menatap api biru di luar, Ken bertanya dengan takjub, "Teman-teman, benda apa itu?" Lalu Jack menjawab, "Bukankah itu cahaya hantu?" Seketika itu suasana di dalam ruangan menjadi tegang, tapi segera mereda ketika si kutu buku Leo mengatakan, "Itu semacam fenomena alam dan kami sangat tidak setuju dengannya." Ken menyuruh kami berhenti bertengkar dan menyarankan agar kami kembali ke tempat tidur karena sudah larut malam. Kami berempat pergi ke tempat tidur kami dan tertidur sampai pagi. Selama istirahat makan siang, kami berkumpul dan berdiskusi tentang api biru yang kami lihat tadi malam. Kemudian sebuah rencana muncul untuk menemukan hantu di belakang sekolah kami. Aku juga menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu mereka tentang rumor api biru, bahwa orang-orang mengatakan kemunculan api biru ada kaitannya dengan hantu. Karena penasaran, kami berempat berangkat ke hutan. Dengan memanjat pagar kemudian masuk ke dalam hutan, kami berhasil keluar tanpa dikenali guru, dan semua orang pasti sedang tidur siang. Kami dengan penasaran masuk jauh ke dalam hutan. Saat kami berjalan melewati pohon pinus, itu jauh lebih indah dari yang kami harapkan. Melihat sekilas kami tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat itu. Tapi tiba-tiba saja Leo dengan keras memegang teman-temanku dan melihat dia menunjukkan tulang-tulang putih yang berserakan di tanah. Tidak ada di antara kami yang tahu sudah sejak kapan tulang-tulang itu berada di sana. Bahkan yang lebih mengerikan adalah di dekat tempat Leo berdiri kami kembali menemukan tulang-tulang yang berserakan di balik pohon. Saat kami masih kebingungan, Leo berbalik mencari tempat untuk buang air kecil. Tapi Ken segera menghentikannya agar ia tidak menjauh dari kelompok, karena takut akan tersesat atau ia akan menghadapi sesuatu yang buruk di jalan. Jadi kami memutuskan untuk mengikuti Leo. Tapi tak lama kemudian sebuah insiden tak terduga terjadi. Saat Leo mengambil beberapa langkah, ia tersandung dan terjatuh ke dalam lubang besar. Ia berteriak ngeri, tubuh bagian bawahnya terjebak di dalam lubang, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah ada orang di bawahnya yang mencoba menarik ia ke dalam tanah. Kami bertiga berjuang menarik Leo keluar dari dalam lubang, karena ia sangat takut dan kesakitan. Ketika akhirnya kami berhasil mengeluarkan Leo dari lubang yang dalam, wajahnya terlihat pucat, bahkan ia meneteskan air mata karena terlalu takut. Leo menunjuk kakinya berbicara tidak jelas. Ternyata salah satu kakinya tersangkut di dalam sebuah tengkorak manusia. Betapa mengerikannya mengetahui fakta bahwa ada banyak orang yang terkubur di dalam hutan ini. Kemunculan tengkorak itu juga membuat suasana lebih intens dari sebelumnya. Ken bahkan hampir mengompol di celananya. Ia bertanya apa yang terjadi. Leo panik ketika menyadari betapa seriusnya situasi yang telah terjadi. Aku menyarankan agar kami segera mengembalikan tengkorak itu ke tempatnya. Kami sangat ketakutan. Setelah selesai kami segera kembali ke asrama
pertama dengan memanjat pagar. Kami langsung berbaring di atas tempat tidur dan menutupi tubuh kami dengan selimut. Tidak ada dari kami yang berbicara satu sama lain, karena kami masih dihantui dengan hal-hal yang kami lihat di hutan. Kami berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi kepada kami, tapi hal seramnya terjadi kali ini. Jauh lebih menakutkan dari hal-hal yang kami lihat malam itu. Saat kami tidur nyenyak, Ken tiba-tiba terbangun dan segera membangunkan Jack dengan gemetar. Kami kebingungan melihat sekeliling dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di lain sisi, aku sangat takut sampai wajahku memerah. Aku berbicara kepada teman-temanku dengan suara yang gemetar, bahwa aku juga mendengar suara-suara aneh. Sepertinya kami semua menyadari bahwa sesuatu yang menyeramkan sedang terjadi di luar jendela. Jack mengumpulkan keberaniannya. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela untuk memeriksanya. Ia menarik tirai ke samping dan melihat keluar jendela. Tiba-tiba saja Jack terkejut, matanya terpaku keluar jendela. Saat ia memanggil kami untuk melihat apa yang terjadi di luar, kami tidak melihat api biru seperti yang kami lihat malam itu. Sebaliknya ada banyak bayangan putih yang melayang-layang. Mereka bahkan lebih menakutkan dari api biru kemarin. Tapi kali ini kami membiarkan cahaya yang terlihat sangat menakutkan itu, dan segera kembali ke tempat tidur untuk berpura-pura bahwa kami tidak melihat apa-apa. Aku meringkuk dengan selimut. Badanku gemetar hebat karena ketakutan yang sangat besar. Hari berikutnya rumor tentang bola api biru itu mulai menyebar. Penjaga keamanan telah membawa seekor anjing dan membiarkannya di halaman belakang sekolah untuk mencegah kami membolos kelas dengan melompat pagar. Malam pertama tidak ada hal menyeramkan yang terjadi, tapi malam-malam berikutnya kami terus-menerus terbangun oleh gonggongan anjing. Suatu malam Ken terbangun dan membangunkan Jack yang tertidur di sebelahnya. Ia memintanya untuk memeriksa keluar jendela dan melihat apakah ada orang yang memasuki sekolah, sehingga membuat anjing itu menggonggong begitu keras. Mereka berdua memberanikan diri menarik tirai ke samping dan langsung terkejut dengan pemandangan yang ada di depan mata mereka. Bola api biru muncul lagi, mereka melayang-layang, dan itulah penyebab mengapa anjing itu menggonggong begitu keras. Matanya terlihat ganas, anjing itu menggeram agresif, sementara air liur keluar dari mulutnya, dan sepertinya cahaya hantu itu bisa merasakan agresi anjing terhadap mereka. Saat anjing itu mendekat, mereka perlahan bergerak mundur dan kembali ke dalam hutan. Kami tidak bisa tidur kembali karena anjing itu masih menggonggong keras. Kami tidak bisa tidur di malam hari, sementara lampu di dalam ruangan menyala sepanjang malam. Saat matahari akan terbit, aku mendengar suara seseorang keluar kamar. Tetapi aku tetap menutup mata karena aku takut hantu. Keesokan harinya semua orang ketakutan karena mengetahui bahwa si kutu buku Leo telah menghilang. Seragam sekolah yang ia persiapkan tadi malam masih tertata rapi di tempat tidur. Saat kami keluar kamar, kami melihat orang-orang berkumpul di toilet. Melihat dari kejauhan, aku tiba-tiba mendapatkan firasat buruk. Kami bertiga saling memandang bertanya-tanya apakah Leo dalam masalah. Kami mencoba membuka jalan melalui kerumunan. Ketika akhirnya kami masuk ke dalam kamar kecil dan berteriak bahwa itu adalah Leo. Leo tidak sadarkan diri di dalam toilet dan ia masih mengenakan piyamanya. Seluruh tubuhnya dingin saat ia bersandar di dinding tanpa sadar. Tetapi hal yang paling aneh adalah wajah Leo menjadi sangat pucat. Wajahnya kurus dan ada cekungan dalam di tulang pipinya. Kami membawa Leo ke ruang kesehatan. Kami percaya bahwa Leo berada di dalam situasi ini ada hubungannya dengan bola api yang kami lihat di dalam hutan. Segera setelah kami memasuki ruang kesehatan, Leo diberi tindakan cepat oleh perawat yang ada di sana. Dan beruntungnya ia hanya pingsan. Beberapa menit kemudian Leo tiba-tiba bangun dalam keadaan panik. Kami bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi, dan ia segera menceritakan kisah yang berada di luar imajinasi kami. Tadi malam ketika Leo sedang dalam perjalanan ke kamar kecil, ia bertemu dengan hantu yang datang ke arahnya dari ujung koridor. Saat itu Leo masih mengantuk. Secara tidak sengaja ia menabrak hantu itu sehingga membuatnya terbangun sepenuhnya. Leo membuka matanya dan melihat ke atas. Ia ketakutan dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Itu adalah pemandangan yang bisa membuat semua orang dihantui ketika melihatnya. Wajah pria yang berdiri di depannya benar-benar rusak. Kulit wajahnya pecah-pecah. Mulutnya terbuka lebar tanpa gigi di dalamnya. Karena panik, Leo terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur tembok sehingga ia tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Leo meminta cuti selama beberapa hari dari sekolah, sehingga dia bisa punya waktu untuk pulih. Malam itu ketika semua orang sedang tidur, Jackie kembali terbangun oleh gonggongan anjing penjaga. Kali ini anjing itu menjadi lebih agresif. Saat ia menggonggong lebih keras dan lebih keras lagi sehingga membuat Jack takut. Kami pergi ke jendela dan menarik tirai ke samping, mengalihkan pandangan kami ke hutan dan halaman belakang sekolah. Kami kembali dibuat takut setelah melihat kemunculan bola api biru.
Kali ini ada lebih banyak dari mereka datang ke arah kami. Bola api biru itu membuat lingkaran dan mengelilingi anjing yang malang itu. Beberapa saat kemudian cahaya biru itu seperti telah menyerap jiwa anjing itu. Sesaat kemudian ia terjatuh dan pingsan. Kami patah hati menyaksikan pemandangan itu. Mungkin Leo telah berurusan dengan situasi yang sama hari itu. Kami tidak bisa tidur di malam hari. Saat matahari terbit, penjaga keamanan sekolah ketakutan saat menemukan anjing itu mati kedinginan di halaman tanpa alasan yang jelas. Kami dan siswa lainnya pergi dengan penasaran untuk memeriksa anjing itu. Setiap dari kami takut dan marah setelah melihat pemandangan di depan kami. Anjing itu mati kedinginan. Semua anggota tubuhnya terangkat tinggi. Kami tidak menyangka cahaya seram itu begitu brutal dan mengerikan. Kami kemudian mengetahui bahwa sekolah dan area asramanya didirikan di atas kuburan massal semasa perang. Tidak lama setelah kejadian itu, akhirnya sekolah kami dibubarkan. Kami pindah ke sekolah asrama lain yang jauh dari sekolah lama kami. Sekolah lama kami telah ditinggalkan sejak saat itu, dan masih ada rumor tentang hantu. Dan tentu saja cahaya menyeramkan. Sampai sini dulu cerita kali ini.